Haleluya. Selamat pagi, shalom. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Selamat kembali kita beribadah. Dan hari ini saudara kita masuk pada bagian yang ketiga dari serial Bible and Mental Health, di mana kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa membesarkan dan membangun anak-anak yang bertumbuh sehat, baik secara fisik, terlebih juga secara mental dan rohani. Makanya firman Tuhan hari ini saya kasih judul Raising Mentally Healthy and Strong Kids. Di mana kita mau belajar sekali lagi mendidik, membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan buat kita supaya pertumbuhannya boleh maksimal. Nah, saya mau disclaimer dulu ya saudara, sebelum saya mulai lebih dalam di dalam khotbah. Ini khotbah bukan hanya untuk orang-orang yang sudah menikah atau punya anak saja. Karena bagi Anda pemuda dan pemudi, toh nanti satu hari kalian akan menikah juga dan akan membina keluarga, akan punya anak. Kalau Anda bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, bagaimana mendidik anak dengan baik ini akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam rumah tanggamu nanti. Karena Anda tidak akan buang waktu lagi untuk trial and error, bagaimana supaya bisa mendidik anak-anak yang hebat. Karena sudah belajar terlebih dahulu pelajaran pada hari ini. Nah saudara, membesarkan anak yang sehat mental dan kuat di dalam Tuhan itu adalah kerinduan semua orang. Gak ada orang yang kepengen anak-anaknya rusak. Betul masalah? Betul enggak? Ya, gak ada orang yang kepengen anak-anaknya hidupnya ancur-ancuran, brosal, gak sukses dan lain sebagainya. Tapi setiap orang tua ingin supaya anak-anaknya itu dibesarkan dalam kondisi yang baik dan ketika mereka dewasa, mereka punya kehidupan yang bagus, punya rumah tangga dan pekerjaan yang stabil, dan tentunya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Namun saudara, untuk membesarkan anak-anak yang kuat mental ini, tentu bukan suatu proses yang pendek. Dan seringkali ini proses panjang sekali. Dan proses ini saudara tentu membutuhkan keseimbangan antara kasih dengan disiplin, teladan, dan juga konsistensi yang harus ditunjukkan oleh orang tua secara terus-menerus di dalam setiap musim kehidupan. Nah firman Tuhan di dalam Amsal 29:17 bilang begini, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Coba baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ini kalau kita membaca dalam nada yang positif. Ya, jadi kalau kita didik anak kita benar, maka nanti anak itu akan kasih kita ketentraman dan juga mendatangkan sukacita buat kita di kemudian hari. Namun kalau kita membaca dalam sudut pandang yang negatif, maka ayat ini bunyinya begini, kalau engkau tidak mendidik anakmu, jangan harap anakmu akan mendatangkan ketentraman padamu. Padu terus, ribut terus anak-anak ini, konflik terus. Dan jangan harap anak-anakmu mendatangkan sukacita kepadamu. Yang ada adalah duka cita. Karena anak-anak yang membuat orang tua menangis dan bersedih. Nah dari sini saudara kita melihat bahwa anak yang dididik orang tua mengasihi Tuhan, anaknya itu akan bertumbuh sehat, kuat fisik, baik mental dan juga rohaninya. Namun sebaliknya, anak yang dibiarkan terpapar oleh pola asuh dunia yang sudah cemar karena dosa ini, maka cemar juga tubuh, jiwa, dan roh mereka. Kenapa? Karena orang tua malas, orang tua abai, orang tua lalai, dan akhirnya anak dididik oleh dunia ini. Dan tentu saudara, kalau kita melihat dalam kehidupan kita ya sehari-hari,
ternyata stres dan depresi itu bukan hanya dialami oleh orang dewasa saja. Orang tua seringkali berpikir yang stres ya saya, karena saya bingung cari uang gimana, usaha ini lagi pada sulit, gimana caranya putar otak, stres. Mamanya juga gitu, saya stres, banyak tugas sehari-hari, dan lain sebagainya. Anak ternyata juga banyak sekali yang mengalami gangguan mental dan depresi. Mengapa? Karena ada tekanan-tekanan dari orang tua. Kamu harus jadi ranking 1 di sekolah. Nah, anaknya di-push sekolah yang rajin, kemudian habis sekolah les, habis itu kegiatan macam-macam. Karena apa? Untuk bisa memenuhi pengharapan orang tuanya. Gurunya juga menekan, tugas ini harus selesai ya, tanggal sekian selesai. Dan saya lihat anak-anak zaman sekarang itu, waduh, tugasnya daripada saya bayangkan zaman dulu. Kira-kira berat mana? Berat sekarang, saudara. Beban sekolahnya itu luar biasa. Demikian juga anak bisa stres karena dibully oleh teman-teman sebayanya. Kalau melihat anaknya ini kelihatan dari keluarga yang kurang mampu, dibully, ya kan? Anak ini dianggap culun, dibully, dan masalah bully-membuli ini banyak terjadi di sekolah-sekolah sehingga banyak anak sekolah itu menjadi stres dan makin menyendiri di dalam kehidupannya. Nah, demikian juga anak bisa stres karena masalah keluarga di rumah. Ketika tiap hari itu menunya mendengarkan papa mama cekcok. Papa mama ribut, banting pintu, tendang pintu, piring terbang. Wah, itu anak itu di kamar tuh, aduh, mau belajar. Tiap hari itu dengerin itu pusing. Mereka ketakutan. Dan memang saudara ini terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Namun orang tua seringkali mengabaikan perasaan anak, rapopo bocah cilik rangate apa, padahal mereka sudah merasakan tekanan mental yang dihadapi karena masalah keluarga di rumah. Atau anak juga bisa stres karena terlalu sibuk, les, sekolah, ya kegiatan ini itu, dan harus memenuhi pengharapan orang tua. Namun yang saya juga sangat sedih adalah anak itu bisa terganggu mentalnya karena paparan konten dewasa di media sosial, di handphone yang Anda kasih kepada anak. Menurut survei saudara, di Indonesia ini screen time masyarakat Indonesia setiap hari itu kurang lebih 4,5 jam orang scrolling di handphone. Ini minimal ya, minimal waktu screen time orang Indonesia adalah 4,5 jam. Dan kalau Anda memperhatikan saudara, ini di Indonesia anak-anak kecil bahkan usia setahun 2 tahun itu sudah mainan handphone. Betul pada? Betul pada? Betul. Jadi waktu screen time-nya itu bisa tambah lama lagi karena mamanya kerja, bapaknya kerja, sibuk dan lain sebagainya. Padahal saudara, kalau kebanyakan screen time, maka itu akan menghambat proses perkembangan anak menjadi pribadi yang sehat dan maksimal. Jadi anak kebanyakan main HP, screen time dari kecil itu justru perkembangan motoriknya akan terganggu dan juga perkembangan mentalnya itu akan terlambat. Makanya saudara, di Norwegia itu syarat penggunaan media sosial untuk anak itu ketat ya, mulai dari usia 13 sampai 15 tahun anak baru boleh punya akun media sosial sendiri. Dan itu pun penggunaannya harus diawasi oleh orang tua, Norwegia. Di Jerman, anak itu baru boleh punya medsos usia 13 sampai 16 tahun, tetap dengan pengawasan orang tua. Di Belgia, minimal ya usia 13 tahun anak itu boleh main HP, kemudian main medsos, tetap di dalam pengawasan orang tua. Ya, di Indonesia, sejak lahir dikai HP, ya kan? Ya. Nah, jadi inilah yang harus kita perhatikan ya. Anak itu menjadi matang terlalu cepat
Karena apa? Mereka belum punya sistem filtering, menyaring di dalam otak mereka, sehingga konten-konten yang ada itu ya terserap begitu saja. Mungkin mereka belum bisa mencerna secara utuh, tapi itu bisa terekam. Karena otak anak itu pada waktu masa perkembangan itu akan menyerap apa saja tanpa filter. Baru ketika dia makin gede, makin remaja, makin bertumbuh, dia makin mengkait-kaitkan puzzle-puzzle yang dia lihat di masa kecil sehingga menjadi satu gambaran yang utuh. Karena penyakit, anak juga bisa stres. Namun karena tipe kepribadian juga anak juga bisa stres. Apalagi anak yang perfeksionis. Ya, saya kalau tidak masuk 5 besar rasanya tidak berharga banget. Saya kalau tidak masuk 5 besar nanti papa mama nggak sayang sama saya lagi. Saya merasa dibuang dan lain sebagainya, sehingga tekanan-tekanan itu membuat anak-anak menjadi stres dan depresi. Nah, ini ada survei kecanduan media sosial membuat anak matang sebelum waktunya dan menjadi depresi karena membandingkan dirinya dengan orang lain yang ada di medsos. Nah, ada juga satu survei yang lain mengatakan hidup anak muda zaman sekarang disetir oleh FYP. Sehingga 70% anak muda stres karena TikTok. Nah ini saudara, ketika melihat, orang lain kok lebih hebat ya hidupnya dari saya, orang lain kok lebih kaya ya dari saya, kok orang ini makannya lebih enak ya, wah, dan lain sebagainya, maka depresi itu mudah sekali menghinggapi anak-anak muda karena selalu membandingkan dengan orang lain. Dan kalau kita melihat saudara, gejala saat ini yang terjadi di dunia kerja, apabila kita ini gagal mendidik anak dengan baik secara alkitabiah, maka mental dan iman anak muda itu akan lemah. Sehingga mental anak muda kita menjadi generasi stroberi yang gampang sekali rusak, yang gampang sekali hancur ketika menghadapi tekanan, dan juga sombong dan agresif. Ini yang disebut sebagai generasi durian. Generasi durian ini muncul di Singapura beberapa tahun yang lalu. Istilah ini yaitu merujuk kepada generasi anak-anak atau anak-anak muda yang agresif, yang suka menyerang orang lain, yang suka berkata kasar, nyakitin hati orang lain ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau. Nah, kalau Anda membaca di dalam beberapa laporan beberapa bulan terakhir ini, banyak Gen Z itu dipecat dari kerjaannya karena soft skill-nya lemah. Mereka tidak bisa bergaul dengan orang lain, tidak bisa kerja dalam tim ketika bekerja di dalam tekanan hancur, dan gampang sekali mengeluh padahal kerjaan belum selesai dan lain sebagainya. Dan tentu kalau sampai Gen Z ini banyak mengalami PHK, di tengah-tengah banyak sekali PHK yang terjadi hari-hari ini, saya bayangkan orang tua mereka pun pasti bakal sedih. Pasti bakal terganggu ya kehidupannya, mentalnya juga ikut terganggu. Kenapa? Memikirkan anaknya yang tidak diterima di dunia kerja. Jadi kalau kita lihat ya, secara garis besar, masalah parenting ini adalah masalah seumur hidup dalam rentang waktu puluhan tahun yang harus betul-betul kita hati-hati menyikapinya. Nah, hari ini saudara, kita akan sama-sama belajar dan melihat ya bagaimana sih caranya kita ini mendidik anak-anak kita supaya mereka ini bertumbuh dengan jiwa yang sehat dan mereka ini menjadi pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Namun sebelum itu saya mau tanya kepada jemaat, siapa yang rindu supaya anak-anak kita diberkati Tuhan? Semua mau amin? Nah, ini kita lihat, caranya yang pertama adalah pastikan dulu bahwa pernikahanmu itu sehat. Agar dari sumber yang sehat itu memancar aliran kehidupan. Baca yang keras, 1, 2, 3. Pastikan pernikahanmu sehat dahulu agar apa? Dari sumber yang sehat memancar aliran kehidupan. Ya, saya tulis di sini, toxic parents produce toxic kids. Orang tua yang hubungannya toksik, yang hubungannya enggak sehat satu dengan yang lain, yang tengkar terus setiap hari, itu pasti membuat anaknya depres.
Dan kalau anak itu depresi, stres, itu ada dua cabang. Ada yang bisa tetap baik anaknya, karena memang dia punya prinsip yang baik dalam hidupnya. Tapi yang sering terjadi, anak itu menjadi nakal. Anak itu menjadi pemberontak. Anak itu mencari kasih di tempat-tempat yang tidak seharusnya dia datangin. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 7 ayat 17 dan 20. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik juga. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Seringkali saudara, anak-anak itu adalah cerminan daripada orang tuanya sendiri. Ya, sekali lagi, anak-anak kita adalah cerminan bagaimana papa dan mama itu mendidik anak-anak tersebut. Dan Anda perhatikan saudara, sebagai orang tua itu adalah sumber kekuatan, sumber pendidikan, sumber penyediaan, sumber perlindungan di dalam kehidupan anak. Nah, kalau kita sebagai orang tua, sumber mata airnya itu kotor, apalagi di sumber mata air itu ada seekor ular berbisa yang mati dan membusuk di sana, dan bisanya itu mengotori mata air, maka sampai di hilir itu airnya akan toksik dan beracun juga. Namun, kalau sumbernya itu bersih, jernih, maka air yang mengalir itu pun juga akan jernih, dan tanam-tanaman, tanah yang dilewati oleh aliran air yang bersih dan jernih itu akan bertumbuh dengan subur, dan setiap tanaman akan berbuah lebat. Makanya saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-7 sebagai berikut, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir apa? Baca keras, dari dalam hatinya mengalir apa? Aliran-aliran air hidup, living waters. Jadi mari kita cek apakah dari dalam hati kita sebagai orang tua itu mengalir aliran-aliran air hidup, atau air yang toksik, atau air yang kotor, yang harus diminum, yang harus dicerna oleh anak-anak kita setiap hari. Karena itu saudara, prinsip yang pertama, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak yang bertumbuh dengan sehat dan baik. Nomor satu adalah pernikahanmu harus beres terlebih dahulu. Katakan, pernikahan saya harus sehat. 1, 2, 3. Belum semuanya, 1, 2, 3. Kalau Anda mau lihat di dalam Efesus pasal yang kelima, saudara. Di situ kita belajar tentang bagaimana Tuhan itu mengatur supaya rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sehat, rumah tangga yang baik. Seperti Yesus mengasihi mempelai wanitanya, yaitu gereja. Nah, ada 3 prinsip yang mau saya angkat di sini. Saya yakin Anda sudah ngerti, cuma saya detailkan lagi. Suami itu harus mengasihi istri seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Seorang suami, saudara, dia akan senang kalau istrinya menghargai dia. Betul, bapak-bapak? Betul? Ya, kita nih ya, pria senang kalau istri itu respect, tunduk, dan menghargai kita. Namun pada kenyataannya seringkali banyak istri-istri yang susah untuk respect dan menghargai suami. Kenapa? Suaminya tidak mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya sendiri. Dia lebih sayang dirinya sendiri daripada mengasihi istrinya. Dia lebih sayang kepada hobinya dibanding dengan kebutuhan keluarga. Nah, ini menjadi repot dan masalah-masalah banyak sekali terjadi. Maka dari itu, saudara, suami itu harus mengasihi istri, kemudian menyediakan kebutuhan istri dan keluarga, menjadi pelindung, protektor
di dalam keluarga, memimpin keluarga. Jadi fungsi suami di dalam keluarga itu harus bisa dirasakan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam kehidupan ini, banyak suami yang ada secara fisik di dalam keluarga, tapi kehadirannya tidak terlalu dirasakan oleh keluarganya. Ngerti maksudnya saudara ya? Secara fisik dia ada dari pagi sampai sore ya nongkrong di situ si bapak itu, tapi anak-anak itu nggak pernah mendapatkan kasih sayang yang layak. Anak-anak itu kalau ada masalah nggak pernah datang ke bapaknya, kenapa? Bapaknya ngusir-ngusir, udah jangan sama saya, pusing, sama mama aja sana, sama mama. Nah, saudara, nah ini yang namanya bapak tidak hadir meskipun ada. Ini harus penting ya kita perhatikan. Maka saudara, suami itu harus mengasihi dengan tulus istrinya, setia, dan mengutamakan istri bahkan jika diperlukan rela berkorban. Nah kalau suaminya kayak gini, masa istri tidak akan tunduk, tidak akan respect dengan sepenuh hati tanpa dipaksa. Nah sekarang istri saudara, istri itu dikatakan oleh firman Tuhan harus tunduk dan hormat kepada suami. Nah ini yang seringkali ibu-ibu merasa nggak terima. Masa iya saya harus tunduk pada suami saya modelnya kayak begitu. Nah dengar dulu saudara. Istri saudara atau wanita itu senang kalau suaminya mengasihi dia. Betul ibu-ibu? Tuh, saya mau tanya, betul apa enggak? Siapa yang senang disayang suaminya? Loh kok Siti? Tenang nih saudara ya. Saya mau tanya sekali, siapa yang senang disayang suaminya? Loh semua senang gitu? Semua senang. Nah, tapi saudara, kita pun juga harus belajar bagaimana menjadi istri yang lovable. Artinya apa? Ketika suami itu mau menyayangi kita, mau mesra dengan kita, istri itu jangan seperti landak yang banyak durinya. Ketika suami itu mau datang itu kecocok. Kenapa? Lambene turah. Gitu. Ya ketika mau menyayangi, waduh galak metu, cerewet metu, ya oleh ngatur ngeluwi mamaku, waduh segala macam, nah itu suami yang mau mesra, yang mau mendekat tuh susah. Kenapa? Istrinya kayak begitu. Makanya saya katakan istri pun juga harus menjadi pribadi yang lovable, yang gampang dikasih oleh suaminya. Amin ibu-ibu? Nah ini penting. Supaya apa? Suami itu mengasihi istri lebih mudah. Nah, dari pihak istri, ini yang dilakukan kepada suami. Hargailah pimpinan suami. Kemudian memberikan kasih yang melayani, yang melengkapi, serta memberikan masukan-masukan yang berhikmat, supaya istri bisa menjadi penolong suami. Di dalam pernikahan kami, saudara, saya dengan Onga, ya. Onga itu seringkali juga memberikan pandangan-pandangan yang mungkin bagi saya itu adalah blind spot. Saya nggak pernah lihat, saya nggak pernah pikirkan, nggak pernah bayangkan, tapi ternyata dia bisa melihat dari sisi yang lain sehingga, oh ya, saya mempunyai gambaran yang lebih wise, ya, yang lebih luas terhadap setiap problem masalah yang dihadapi. Dengan demikian, saudara, solusinya itu sudah mulai terbentuk ketika suami istri bisa discuss satu dengan yang lain, bisa tukar pikiran, dan disitulah kami menjadi semakin akrab dan saling mengimbangi satu dengan yang lain. Jadi suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Lalu anak harus mentaati orang tua di dalam Tuhan. Katakan, di dalam Tuhan. Sekali lagi, di dalam Tuhan. Artinya apa? Anak itu menghormati dalam sikap dan perkataan, taat di dalam kebenaran, bukan dosa. Artinya apa? Kalau orang tuanya menyuruh melakukan hal yang berdosa, ya jangan taat. Tapi kalau orang tua di dalam Yesus, di dalam Tuhan, anak-anak harus belajar menghargai didikan orang tua supaya mereka diberkati di masa depan. Nah, anak bisa bertumbuh sehat kalau orang tua juga saling mengasihi dan memberikan pengayoman yang baik bagi istri dan anak-anak. Makanya saudara, poin yang pertama yang harus kita perhatikan baik-baik, keharmonisan pernikahan itu adalah naungan terbaik untuk anak-anak kita ini bertumbuh di dalam kasih,
Sehingga mereka ini berani bermimpi besar dan punya kekuatan untuk mencapainya. Baca yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Keharmonisan pernikahan adalah naungan terbaik untuk anak-anak. Mereka bertumbuh di dalam kasih sehingga mereka itu berani bermimpi besar dan memperoleh kekuatan untuk mencapainya. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, ini penting. Kenapa? Karena pernikahan yang sehat akan menghasilkan anak-anak yang sehat dan bahagia juga. Lalu yang kedua saudara, walk the talk. Karena satu teladan itu lebih efektif daripada 1000 nasihat. Artinya apa? Orang tua harus bisa ngelakoni apa yang mereka nasihatkan kepada anak-anak. Karena Pak, Bu, anak-anak zaman sekarang susah untuk dinasehati. Betul apa salah? Tuh, betul apa salah? Benar saudara. Kalau zaman dulu kita perhatikan ya, anak-anak itu sangat membutuhkan papa dan mama untuk tanya dan mengetahui segala sesuatu dalam dunia ini. Tapi anak zaman sekarang enggak. Kalau mereka mau tahu sesuatu, saudara, karena mereka sudah familiar dengan gadget, mereka akan buka Google. Mereka akan buka AI, ya, ChatGPT. Kalau ada masalah ini, solusinya bagaimana? Ini apa? Mereka mau cari segala sesuatu di dalam dunia ini, bisa lewat internet. Dan bahkan banyak hal yang papa mama nggak mudeng, nggak ngerti, itu ChatGPT, artificial intelligence bisa menjawab dengan sangat sistematis dan luar biasa. Betul atau salah? Nah, dari sini kita melihat bahwa ketergantungan anak zaman sekarang terhadap orang tua itu makin sedikit, kecuali masalah keuangan ya. Karena apa? Karena anak-anak zaman sekarang bisa cari segala sesuatu dengan gampang, bahkan hal-hal yang orang tua nggak mudeng. Lalu Bapak sebagai ayah, Ibu sebagai orang tua mikir, lalu peran kami itu apa? Nah gini saudara ya, peran orang tua adalah memfilter informasi. Katakan, filtering itu penting. 1, 2, 3. Belum semuanya, filtering. Nah, itu saringan. Jadi orang tua itu harus menjadi filter. Karena apa? Karena anak-anak itu menyerap apa saja tanpa saringan. Demikian juga, tugas orang tua adalah memberikan perspektif. Dengan mengatakan, semua yang kamu baca, semua yang kamu lihat, belum tentu perlu kamu ikuti. Belum tentu kamu harus ikutin. Loh kenapa Pak? Karena gini. Nah ini namanya wisdom in decision making. Anak-anak itu harus belajar dari orang tuanya bagaimana saya mengambil keputusan dari informasi-informasi yang ada. Supaya mereka tidak salah langkah. Demikian juga orang tua harus menjadi penjaga moral. Katakan penjaga moral. 1, 2, 3. Bagi anak-anaknya. Supaya apa? Ketika anak-anak ketika melihat hal-hal yang nggak benar, orang tua berkata, kamu nggak perlu lihat hal yang seperti itu. Ya, lebih baik kamu gini. Kenapa? Orang tua menjaga moral dan anak-anak itu akan dengan sendirinya, saudara, menyesuaikan pilihan-pilihan hidup mereka, keputusan-keputusan mereka berdasarkan orang tua yang care, orang tua yang juga memahami bahasa anak muda, bahasa anak-anak zaman sekarang, tapi tidak ngejudge, namun mereka memberikan teladan yang baik bagaimana mengolah informasi dengan benar. Kenapa? Because children see, children do. Anak itu copy paste, meniru apa yang orang tua lakukan di dalam rumah. Kalau orang tua seringkali ono apa sithik misuh, jangan heran kalau Anda melihat anakmu dari kecil wis jago misuh-misuh. Kalau engkau terbiasa berbohong, ada orang ketok-ketok ya, mama yang ngomong, bilang mama nggak di rumah.
Ya, anakmu akan berkata, oh nek ngono ngapusi ora apa-apa. Kenapa? Belajar dari siapa? Dari mami tercinta. Dan ketikanya mama marah, kenapa kamu sekarang suka bohong? Lo kan baca dari mama, oh kurang ajar kok. Nah, repot toh saudara. Ini jadi masalah di dalam keluarga. Makanya saudara, orang tua itu harus menjadi teladan. Katakan, saya harus jadi teladan. Tuh 2, 3. Yang pertama, teladan apa? Teladan hidup mengasihi Tuhan. Amsal 22 ayat yang ke-6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi orang tua harus lebih dahulu mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, sebelum mengajarkannya kepada anak-anak. Kalau orang tua ngomong sama anak-anak, rajin ke gereja ya, artinya orang tua juga harus apa? Harus apa? Rajin ke gereja. Ini saudara, kalau tidak, anak berkata ngomong doang. Ya kan? Ketika orang tua rajin ibadah, rajin saat teduh di rumah, hidup mencerminkan kasih Tuhan, memperlakukan istrinya dengan sayang, istrinya memperlakukan suaminya dengan respect, maka anak-anak pun juga akan melihat contoh itu dan tanpa disuruh, tanpa diancam, mereka akan ngikut. Karena apa saudara? Pribadi anak itu adalah hasil pembentukan orang tua mereka yang berinteraksi di dalam rumah. Ingat saudara, anak zaman sekarang tidak bisa dinasihati seperti kita zaman dulu, nggak bisa diancam-ancam. Yang dibutuhkan adalah papa, mama, contohin aku. Gimana sih mengasihi? Contohin aku. Gimana sih ngampuni? Ketika dia lihat papanya mengampuni, ketika dia lihat mamanya mengampuni, dalam kasih, anak itu dalam hati, oh gitu ya. Dan dia akan belajar mengampuni, belajar itu dalam kasih. Tanpa harus dimarah-marahi, lihat papa, lihat mama, tidak. Namun karena dia melihat bagaimana orang tuanya saling mengasihi di dalam Tuhan. Bisa bilang amin? Lalu berikutnya, orang tua harus menjadi contoh dalam perbuatan, bukan hanya di dalam perkataan. 1 Korintus 11 dikatakan, Rasul Paulus, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Artinya apa gini loh, papa mama harus menjadi model, contoh kehidupan yang bisa ditiru oleh anak. Cara Anda, saudara, menghargai, berkomunikasi dengan pasanganmu, itu akan dinilai oleh anak. Jangan pikir ketika anak masih kecil nggak ngerti apa-apa. Ketika anak masih kecil, saudara, dia akan lihat bagaimana ayahnya bertengkar dengan mamahnya, dia belum bisa memproses semua, karena ininya masih berkembang ya, otaknya masih berkembang, emosinya masih berkembang. Namun ketika dia sudah remaja, itu puzzle yang terpisah dari masa kecil itu akan menyatu dan logikanya itu akan ngelem semua. Sehingga, oh inilah the great picture. Apa yang terjadi sekian tahun yang lalu, dan mereka akan berkata, ini contoh yang bagus atau yang tidak bagus, mereka akan ngomong kepada orang tua. Dan saudara, ketika orang tua hanya bisa ngomong tanpa nyontoni, ketika anak balik omongan, wah orang tua bisa marah. Dulu katanya papa ngomongnya begini, kok sekarang kelakuannya begini. Mama dulu nasihatnya begini, kok sekarang begini. Mama udah ada konsisten dong, papa udah konsisten dong. Anak zaman sekarang tuh berani begitu, saudara. Nah ketika itu terjadi, masing-masing pihak itu bisa tersakiti. Orang tua kecewa dengan anak, anak kecewa dengan orang tua. Dan ini satu hal yang tidak mengenakkan. Orang tua juga harus menjadi teladan dalam integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kerajinan. Supaya apa? Supaya anak pun juga bisa mencontohnya tanpa rasa tertekan. Sampai di sini yang setuju katakan amin. Jadi lebih banyak dicontoni daripada dinasehati anak itu. Kalau kita belum bisa, kita bertobat dulu, kita perbaiki diri dulu supaya pendidikan kepada anak itu jauh lebih mudah. Kemudian saudara, bersikaplah penuh kasih dan kesabaran terhadap anak. Jangan apa-apa emosi, jangan apa-apa emosi. Kolose 3 ayat 21 dikatakan, baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Hai
bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu supaya mereka jangan apa? Tawar hatinya. Tahukah Anda bahwa banyak anak mentalnya rusak, hancur karena gambar bapak jasmani, papa, papi yang di rumah itu rusak. Setiap kali mendengar kata papi atau bapak, yang diingat adalah bapak yang tukang pukul. Yang diingat adalah bapak yang suka sumpah serapah kepada mamanya. Bapak yang suka nyakitin dia dengan sabuk. Bapak yang suka menendang-nendang peralatan rumah kalau dia nggak seneng, sehingga trauma. Dan akibatnya apa rohani? Orang-orang yang punya trauma kepada ayah itu akan menjadi sulit membayangkan betapa baiknya Allah sebagai Bapa di dalam kehidupan kita. Kenapa? Gambar Bapa duniawi sudah merusak gambar Bapa surgawi. Kenapa? Banyak orang-orang yang mengajar anaknya dengan hajaran-hajaran yang penuh dengan emosi dan tanpa perhitungan yang baik. Namun kalau saya kembangkan ini ayat saudara ya, bukan hanya mama, bukan hanya papa ya. Tapi mama juga harus hati-hati supaya tidak menjadi gaslighting parents. Nah ini istilah yang mungkin baru buat Anda. Coba katakan gaslighting parents, 1, 2, 3. Apa itu? Ketika orang tua menggunakan berbagai cara untuk mengendalikan atau memanipulasi anak, baik secara mental maupun emosional, sehingga anak itu menjadi merasa bersalah, sedih, dan depresi. Ya, intinya orang tua yang gaslighting adalah orang tua yang menyalah-nyalahkan anak ya, supaya bisa dikontrol oleh orang tua sesuai dengan maunya. Ini ciri-ciri orang tua yang gaslighting. Yang pertama adalah meremehkan perasaan anak. Ketika anak curhat, ketika anak ngeluh, dianggap malah gitu aja kamu kok ngeluh, ya berlebihan kamu nih, lemah kamu nih. Nah, anak yang harusnya didengar, anak yang harusnya dibantu pertumbuhannya merasa dijudge. Dan ketika orang tua sikapnya seperti itu, makin jauhlah hubungan antara orang tua dengan anak. Kemudian, menyalahkan anak atas segala sesuatu yang salah. Pada salahnya mamanya sendiri, yang lupa papanya sendiri, anaknya yang disalah-salahin. Kalau kamu nggak gitu, kan semuanya baik-baik aja. Tuh, gara-gara kamu tuh, anaknya nyesel, anaknya stres, anaknya takut, maaf. Pada salah orang tuanya sendiri. Ini tipe orang tua gaslighting. Atau mengalihkan perhatian ketika anak udah mulai nyenggol topik yang sensitif, mungkin hubungan antara orang tua yang nggak bagus. Papanya berkata, wes ngomong ke sini weh. Ya, wes ganti topik. Tidak pernah mau menyentuh masalahnya sehingga permasalahan keluarga terus ngambang. Dan ini namanya saudara mengabaikan perasaan anak. Atau saudara menggunakan pujian untuk memanipulasi anak dan hukuman untuk mengontrol perilaku anak. Ya, ini juga perilaku yang enggak tepat. Dan memberikan aturan yang tidak jelas atau berubah-ubah. Hari ini mama ngomongnya begini, jangan ini, jangan itu, ya besoknya dilanggar sendiri atau dirubah sendiri. Terus begitu anak jadi bingung. Ikut nasihat mama dimarahin papa, ikut nasihat papa dimarahin mama. Wes nek ngono, papa mama ribut sendiri, engkong emak turut campur sisan, mumet sisan sudah dalam keluarga. Nah itulah yang seringkali terjadi. Solusinya apa saudara? Berikan teladan hidup tentang kasih dan disiplin yang ditaati bersama-sama oleh orang tua dan anak. Jadi gini saudara, kalau orang tua menetapkan satu aturan dalam rumah, yang harus nurut anak saja atau orang tua juga? Jawab, anak saja atau orang tua juga? Berapa hari yang lalu saya melihat satu video bagus ya dari salah satu influencer di Indonesia, Ken Engrad, vlogger makanan. Satu hari saudara, ini anaknya ini, si Ken Engrad ini masih kecil ya, perempuan usia kurang lebih 2 tahunan gitu, melihat mamahnya itu
keceplosan ngomong kasar. Padahal di dalam keluarga itu nggak boleh ngomong kasar apalagi misuh. Tapi namanya zaman usia itu keceplosan. Dan rupanya dalam keluarga itu kalau anaknya nakal, ada hukuman yang namanya time out. Di sini ada tembok, kemudian anaknya harus berdiri ngadep tembok 1 menit atau 2 menit. Sambil merenungkan kesalahannya. Nah hari itu, mamanya, si Gad itu keceplosan ngomong kasar, lalu dia menghukum dirinya sendiri, karena aturannya di rumah begitu. Nah, ini mama sedang time out di tembok. Anak perempuannya lihat mamanya time out begitu, nangis. Mama, aku ikut mama juga. Akhirnya wong loro time out, saudara ya. Di situ. Loh kamu jangan ikut, ini yang salah mami, ini yang salah mama. Ya kamu jangan ikut, enggak. Aku mau time out sama mama. Nah, ketika time out selesai, mereka kasih pengertian kepada anaknya, ya aturan yang ada itu harus ditaati oleh semua. Kalau mama nggak boleh ngomong kasar, kamu juga nggak boleh. Dan ini menjadi satu teladan yang baik. Tepuk tangan saudara buat contoh yang bagus ini. Lalu yang ketiga saudara, bangunlah fondasi yang kuat di dalam Kristus. Kalau kita ngomong fondasi, itu adalah dasar untuk kita membangun bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Nah, di sini diperlukan tekad, disiplin, kasih, dan konsistensi yang tidak berkeputusan. Inilah saudara 6 fondasi anak. Kalau Anda rindu supaya anak-anak kita diberkati Tuhan dan kuat pertumbuhannya. 1, fondasi iman. Jadi anak itu harus dibimbing untuk lahir baru, mulai dari kecil. Kalau tidak, saudara Anda lihat, banyak sekali ya influencer yang hari ini lock out dari kekristenan dan login ya ke tempat lain. Kenapa? Ada banyak faktor. Ya seolah-olah Yesus itu ya cuma sekedar ya orang penting lah bisa login lock out seperti itu, dan itu bukan satu masalah. Padahal saudara, iman itu adalah satu hal yang sangat-sangat penting sekali. Kemudian saudara, kasih itu anak harus dipastikan bahwa mereka dikasih tanpa syarat. Ada orang tua yang bilang gini, wah kalau anaknya ranking 1, ranking 2, ranking 3, ini anaknya sopo, anakku lah. Tapi ketika anaknya itu gagal, anaknya sopo lagi, anaknya sopo lagi. Istrinya, ya anakmu lah. Ya kan? Lu kok bodoh? Ya kok bapaknya. Nah ini loh saudara. Jadi anak merasa, oh saya kalau mau dikasihi, mau berharga di mata mama papa harus ranking. Kalau nggak ranking, kalau nggak pinter, kalau nggak berprestasi, nggak juara, saya nggak disayang. Ini salah saudara. Kenapa? Karena kita ini mengisyaratkan kepada anak, cintanya papa mama hanya kalau kamu dalam kondisi yang baik saja. Ini hati-hati saudara. Kemudian karakter, buah roh Anda sudah tahu ya. Kemudian life skill, anak juga harus diajari untuk terampil, bekerja dan berkarya untuk masa depannya. Menanamkan visi hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Dan self-image, penerimaan diri yang sehat. Nah, 6 fondasi ini saudara, harus ditanamkan kepada anak cucu kita sedari kecil. Sedari apa saudara? Sedari apa? Kecil. Pak kalau kita telat gimana Pak? Anak udah gede gimana? Ya bisa, tapi bongkar fondasi yang salah sebelumnya itu it's a lot of hard work. Berat sekali, tidak mudah. Jadi lebih mudah mereka masih kecil ditanamkan fondasi-fondasi yang bagus ini supaya tumbuhnya pun juga sehat. Nah yang terakhir saudara, orang tua harus memperlengkapi, melatih, dan memberi kepercayaan anak untuk bisa berkembang. Ini namanya coaching. Bukan coaching orange, bukan. Tapi coaching, coach, menjadi pelatih. Orang tua itu memperlengkapi, kemudian melatih, dan memberi kepercayaan untuk berkembang. Baca yuk sama-sama, 1, 2, 3. Orang tua apa? Memperlengkapi, terus melatih, terus beri kepercayaan supaya anak bisa berkembang. Ada orang yang bilang begini,
Pak, dulu saya miskin, saya susah sekali, sekarang saya udah sukses. Anakku jangan sampai susah sama sekali dalam hidup. Setuju atau tidak setuju pandangan ini? Siapa yang setuju? Anak jangan susah sama sekali. Halo? Siapa yang tidak setuju? Yang lain apa? Anak tuh harus sesusah-susahnya, Pak. Apa gitu? Hah? Nah gini loh saudara ya. Kita ya sebagai orang tua harus memberikan ruang untuk anak-anak itu belajar. Salah-salah itu satu hal yang wajar, namanya aja manusia. Bukankah kita teringat waktu anak-anak masih kecil, waktu belajar jalan? Saya mau tanya, siapa yang waktu belajar jalan dulu suka jatuh-jatuh juga? Ada yang jujur? Ya. Nggak ada tau orang, akhirnya bayi gitu belajar jalan langsung geleleng begini jalannya. Oh enggak ada saudara. Mesti jatuh-jatuh dan orang tua yang benar saudara, ketika lihat bayinya itu begitu belajar jalan, tek jatuh. Dia tidak berkata, aduh kamu jatuh ya, masa biar kamu seumur hidup tak gendong mama. Kalau itu dilakukan, kakinya kecil apa enggak? Kecil. Dia enggak lumpuh jadi lumpuh. Kenapa? Semuanya orang tuanya. Nah dengan demikian saudara kita belajar. Berilah ruang untuk anak-anak ini belajar. Dan memperbaiki kesalahan. Supaya mereka ini menjadi orang-orang dewasa. Kasih bimbingan. Supaya mereka bisa menentukan arah kehidupan mereka. Jangan orang tua punya ambisi yang tidak bisa kelakon, anak itu harus memanggul ambisi orang tua. Tapi biarlah anak itu memilih masa depannya, orang tua mendoakan dan mensupport dengan baik. Kemudian berikan ruang dengar yang terbuka bagi anak, supaya mereka ini bisa curhat dan orang tua bisa ngerti apa yang dibutuhkan anak. Dan berikan pengawasan serta kepercayaan. Dan kalau tugas yang dibebankan kepada anak bisa dilakukan dengan baik, dipuji, diafirmasi, supaya anak itu makin diteguhkan karakternya dan tujuan akhirnya anak itu menjadi mandiri. Ini kesimpulan dari khotbah saya hari. Tim musik silakan naik. Jadi saudara kalau Anda mau tanya, tujuan utama godly parenting itu apa? Nomor 1. Menemani anak untuk berjumpa Kristus secara pribadi. Baca yuk yang keras yuk. 1, 2, 3. Saya mantap tuh 2, 3. Menemani anak berjumpa Kristus secara pribadi. Jadi Anda membesarkan anak jangan cuma ben kue sugih, ben kue duit ngakeh, jangan gitu tok, saudara. Apa gunanya itu kalau mereka tidak punya Tuhan? Jadi nomor 1, temani anak supaya anak-anakmu berjumpa Yesus Kristus secara pribadi. Dan kalau anak-anak saudara sudah berjalan bersama dengan Tuhan dari muda, saya percaya sepanjang umur kehidupan mereka, Tuhan memimpin mereka semua. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Gini loh saudara ya. Kalau Tuhan pimpin hidup anak-anak, saya mau tanya, kira-kira lebih baik daripada orang tua mimpin hidup anak-anak apa enggak? Hah? Lebih baik apa enggak? Lebih baik saudara. Kita orang tua nih ya saudara, tugasnya apa? Mempersiapkan mereka, mendoakan mereka, dan menyerahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang berdaulat memimpin kehidupan mereka. Dan kalau mereka ini berjalan sama Tuhan, mosok Tuhan itu enggak berkati. Mosok Tuhan itu enggak menyertai. Tuhan menyertai orang-orang yang mengandalkan Dia. Kalau kita tua, kalau kita nanti mati saudara, kita tenang. Kenapa? Melihat anak-anak kita ini sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua saudara, mari kita menjadi orang tua yang memperlengkapi anak-anak supaya mandiri, cakap, menyelesaikan masalah, dan bertanggung jawab. Saya bilang amin? Amin? Harus mandiri itu anak. Nanti kalau kita nggak ada, jangan sampai mereka susah hidup. Mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Makanya mumpung orang tua masih ada, anak itu diperlengkapi, dibekali,
difasilitasi dengan skill, dengan keterampilan-keterampilan supaya mereka ini bisa tegak berdiri sendiri mandiri di kemudian hari. Dan yang ketiga, saudara, supaya anak diberkati double porsi. Bukan hanya mereka sukses di dunia, tapi juga sukses diberkati di surga yang kekal. Saya bilang amin, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena itu mari kita berdiri sama-sama, kita serahkan seluruh keluarga kita supaya Tuhan yang menyertai dan melindungi. Haleluya. Dengan pulang dan terima berkat Tuhan dengan sukacita. Angkat kedua tanganmu dan terimalah yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah segala berkat kasih anugerah dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai engkau sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Happy Sunday. God bless you all. Haleluya.